Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya ingin mempresentasikan tentang jamak dan qasar. Tapi sebelum itu, yang pertama dan yang paling utama yang saya banggakan, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya tajimi Al-Mukarram dan Al-Mukarramah, Ustadz Busra Karim Jazuli dan Ustazah Aris Harisa, dan yang saya sayangi serta rasa terima kasih saya kepada teman-teman seperjuangan saya, terus kakak kelas saya, dan terkhusus untuk kakak kelas saya Mbak Yaya. Dengan kalian saya bisa ada di sini sekarang. Jadi langsung aja. Jadi jamak, saya mulai dari jamak dulu. Jamak itu ialah menggabungkan dua sholat di dalam menggabungkan dua sholat dan mengerjakannya dalam satu waktu. Jamak sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim itu jamak yang dilakukan di awal waktu sholat. Maksudnya waktu sholat tuh kan dia menggabungkan dua waktu sholat ya di satu waktu. Contohnya, semisal kita mau sholat jamak zuhur sama asar, kita harus sholatnya itu di waktu zuhur, gak boleh di waktu asar, karena definisi jamak takdim sendiri itu jamak yang dilaksanakan di waktu yang pertama. Nah, jamak takdim sendiri itu memiliki 4 syarat. Yang pertama, melakukan sholat yang pertama terlebih dahulu. Yang kedua, niat jamak ketika takbiratul ihram. Yang ketiga, itu masih berlangsungnya uzur. Yang keempat itu uzurnya mualah. Yang pertama itu sholatnya yang pertama, melaksanakan sholat yang pertama terlebih dahulu. Maksudnya kan tadi tuh kita mau jamak sholat zuhur dengan sholat asar. Nah, kita harus sholat zuhur terlebih dahulu, gak boleh sholat asar terlebih dahulu. Jadi emang bener-bener harus zuhur dulu gitu, gak boleh kita pengen asar dulu aja lah gitu, nggak boleh gitu, karena syaratnya itu harus zuhur terlebih dahulu. Niat, terus yang kedua, niatnya itu ketika takbiratul ihram. Berarti niatnya itu sama kayak niat sholat zuhur biasa, terus pas sholat zuhurnya sama, niatnya biasa, cuman ditambahin kayak saya niat jamak dengan asar gitu ketika takbir. Tapi boleh semisal kita mau niatnya ketika ruku, niatnya ketika sujud, niatnya ketika itidal juga boleh gitu. Tapi intinya niatnya itu gak boleh sesudah salam. Jadi batasnya itu batas niatnya pas salam, sebelum salam, berarti sebelum salam. Yang ketiga itu mualah. Mualah tuh terus menerus, jadi nggak ada penghalang atau pemutus antara sholat yang pertama sama sholat yang kedua. Gak boleh pas kita ngelakuin sholat zuhur terus selesainya itu kita minum dulu, terus selesai sholat zuhurnya terus kita minum dulu, terus kita tidur dulu, terus kita ngobrol dulu gitu. Itu nggak boleh, bahkan doa dulu itu tuh nggak boleh gitu. Langsung sholat asar, langsung sholat setelahnya gitu, bener-bener langsung gitu. Jadi nggak boleh di nanti-nanti gitu. Terus habis itu yang keempat, uzurnya masih berlangsung. Jadi
Kalau semisal karena hujan ya masih hujan, kalau semisal sakitnya masih sakit, kalau semisal perjalanannya berarti karena perjalanan. Terus yang kedua ada jamak takdim. Jamak takdim itu jamak yang dilakukan ketika waktu yang terakhir. Waktu yang terakhir itu berarti kebalikannya kayak jamak takdim. Semisal kita mau sholat jamak maghrib sama isya, berarti kita ngelakuinnya itu di sholat isya. Jadi kita nggak usah tuh sholat maghrib di waktu maghrib tuh, kita nggak usah gitu. Jadi nanti sholat maghribnya di waktu isya gitu. Jadi tapi nanti harus niat gitu. Terus jamak takhir itu memiliki 2 syarat. Yang pertama, niatnya itu ketika di awal waktu sholat. Yang pertama, yang kedua itu dia uzurnya masih berlangsung. Jadi pas azan maghrib nih, kita tuh saya niat jamak takhir maghrib dengan isya gitu. Udah gitu aja, nggak usah sholat maghrib pas di waktu maghribnya tuh, nggak usah sholat maghrib. Terus nggak usah sholat nanti sampai waktu isya baru sholat maghrib dengan isya gitu. Terus yang kedua kan syaratnya itu uzurnya masih berlangsung, sama kayak jamak takdim ya. Kalau misalnya masih sakit, kalau itu yang kalau misal hujannya masih hujan gitu. Kalau hujan ya kurang. Terus tapi bedanya kalau jamak takhir itu gak apa-apa kalau semisal mau ngelakuinnya tuh mau isya dulu gitu ya, nggak apa-apa. Kalau semisal mau maghrib dulu sholatnya tuh nggak apa-apa gitu. Yang penting ya sholat dua-duanya gitu. Terus juga kan kalau semisal jamak takhir pas maghribnya kita nggak usah sholat. Nah kalau semisal jamak takdim nanti pas asarnya, tadi kan zuhur sama asar ya, pas asarnya tuh kita nggak usah sholat gitu tuh. Jadi ya sholat itu cuma di antara satu waktu itu aja gitu. Terus abis itu kan masuk ke qashar. Qashar itu memotong 2 rakaat pada sholat 4 rakaat. Jadi dan qashar itu hanya diperbolehkan bagi seorang musafir. Tidak boleh selain musafir itu melakukan qashar. Beda sama jamak. Kalau jamak kan ya kita tanpa uzur aja boleh ngelakuin jamak. Kalau semisal qashar kita nggak boleh ngelakuin qashar gitu. Kalau qashar tuh benar-benar musafir aja gitu. Musafir tuh orang yang sedang dalam perjalanan gitu. Jadi ya kalau misal jamak itu kita bisa karena sakit, bisa karena hujan gitu, tanpa kendala apapun kita bisa dijamak, itu bisa kan. Kalau misal qashar itu kita harus dalam perjalanan gitu. Nah, qashar itu ada 5 syarat. Yang pertama itu ada niat perjalanannya bukan karena maksiat. Maksudnya itu jadi kita kan qashar itu wajib buat musafir. Nah, perjalanannya itu bukan karena maksiat, niatnya tuh bukan karena maksiat gitu. Gak apa-apa kalau semisal niatnya tuh buat yang wajib, buat yang sunnah, buat yang mubah, itu gak apa-apa gitu. Semisal buat nagih utang, terus semisal buat jalan-jalan, terus semisal buat dagang, itu gak apa-apa di qashar salatnya. Tapi kalau semisal buat ngerampok, terus buat ngebunuh, terus buat pacaran, itu gak boleh, karena itu masuknya ke perjalanan yang menuju ke arah maksiat gitu. Terus yang kedua, jaraknya itu mencapai 80 km lebih. Jadi jarak perjalanan si musafir ini harus 80 km lebih. Jadi gak boleh kalau misal dari Kaung ke Kaliwadas di qashar tuh nggak boleh ya, karena belum musafir, karena belum mencapai 80 kilo. Tapi kalau semisal dari Cirebon ke Bandung itu boleh di qashar, boleh di jamak.
Nah, terus kalau misal dari Cirebon ke Tangerang itu boleh dijamak, boleh dikosor karena lebih dari 80. Nah, terus yang ketiga itu hanya boleh mengkosor sholat yang 4 rakaat. Jadi cuman boleh mengkosor sholat zuhur, asar, sama isya. Selebihnya tuh nggak boleh. Selebihnya tuh sholat apa? Sholat subuh sama sholat maghrib. Ya karena kan kalau subuh sama maghrib udah sedikit ya. Kalau dikosor nanti ya tambah sedikit gitu. Kalau subuh nanti jadi nggak sholat. Nanti kalau maghrib kan tinggal satu gitu. Nah kalau semisal yang 4 kan biar ada keringanan gitu. Terus habis itu yang syarat yang keempat itu masih berlangsungnya uzur. Ya jadi si musafir ini tuh belum nyampe ke tempat dia tinggal gitu. Jadi masih di perjalanan gitu. Misal dia mau ke Jogja gitu, dia masih di mana gitu tuh, masih ada di Semarang kah, masih ada di mana gitu, intinya belum nyampe ke Jogjanya gitu. Terus habisnya yang kelima, tidak boleh bermakmum dengan seorang yang mukim. Jadi semisal si musafirnya ini itu berhenti di rest area di sebuah tempat istirahat, terus dia sholat, terus dia jamaah, terus dia jamaahnya sama orang yang ternyata lahirnya tuh di rest area itu gitu, emang di perkampungan di situ, itu nggak boleh karena orang tersebut orang mukim, berarti bukan musafir. Kalau sesama musafir itu nggak apa-apa. Jadi dianjurkan kalau musafir itu kalau emang mau berjamaah itu berjamaahnya sesama musafir. Tuh. Ya barangkali ada yang mau nanya. Kan kalau kalau jarak 80 km itu kan 16 farsah kan. Nah, satu farsah itu berapa jarak? Jaraknya berapa? Tiga mil. 1 mil jaraknya berapa? Maaf ya buat kalau matematika kalau matematika pokoknya kurang bisa. Enggak, ada lagi. So. Mbak Fonia, kalau misalnya kita kan di pas lagi sholat tuh, misalnya sholat jamaah takdim, kan nggak boleh dipotong ya. Tetapi setelah sholat maghrib, kita tuh pas mau ngelanjutin tiba-tiba kejang-kejang. Nah itu hukumnya gimana? Ya itu sih beda ya. Ya dari kejangnya aja, kalau kejangnya kan nggak sadar. Iya, berarti habis kejangnya boleh dilanjutin atau Ya, gagal? Enggak. Ayan. Udah nih. Ya, ayo. Kan katanya kalau
80 kilometer kan udah dianggap musafir kan. Nah, kalau Fahri itu boleh dikosor nggak? Kan udah 80 kilometer dari rumahnya. Fahri udah 80 kilometer Boleh nggak dikosor dari rumahnya ke pondok. enggak, Kenapa enggak alasannya? karena dia kan menetap di sini kan lebih dari 3 hari di sini. Terus di rumahnya kan dia terakhirnya di sana kan. Iya. Ada lagi enggak? Itu ada nih. Kan kalau saat dulu kan kalau satu apa sih? Satu farsah. Iya, satu farsah kan 3 mil ya. Kalau 1 milnya berapa jangka kaki? Kan tadi udah ditanya sama Iya, jangka kakinya bukan milnya. apa tadi? Jangka kakinya tuh 1 milnya kan ada berapa jangka kaki? 4.000. Iya. Benar. Ken, ini enggak? Lagi sih. Kalau misalkan kita perjalanan dari Kaung ke Pleret, Ya, gimana? dari Kaung ke Pleret, Oh. nah itu kan belum 80 kilometer. Boleh gimana kira-kira? Kita perjalanan dari Kaung ke Pleret itu macet. Sholatnya boleh dijamak nggak? Semacet apa? Macet, macet banget. Gimana sih macet? Ya macet. Boleh nggak Pleret. sholatnya dijamak? Sampai nggak bisa sholat gitu. Semisal kelihatannya sampai nggak bisa sholat. Hah? Iya Bapak ya. Boleh. Boleh. Karena kan tanpa uzur juga nggak apa-apa. Dikasar? Ya enggak dong. Udah. Nah. Ya, sekian dari saya. Kalau ada kekurangan, terus kalau ada kesalahan itu pasti dari saya. Kalau ada benarnya pasti dari Allah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.